Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah masih menunda pengenaan pajak terhadap pedagang online. Penundaan penerapan pajak menurut Purbaya dilakukan hingga ekonomi nasional membaik. Perbaikan yang dimaksud adalah pertumbuhan ekonomi yang mencapai angka 6%. Hal ini disampaikan Purbaya sebagai respons atas pernyataan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto yang mengatakan bahwa penundaan pajak e-commerce dilakukan hingga Februari 2026. Saya kan menterinya. Kan saya bilang akan kita jalankan kalau ekonominya sudah recover. Ini kan kita udah akan recover tapi belum recovery fully kan. Saya ekonominya tumbuh 6% atau lebih baru saya pertimbangkan. Jadi menterinya saya. Kementerian Keuangan mencanangkan pemungutan pajak bagi pedagang online dengan omset di atas 500 juta rupiah per tahun dengan besaran 0,5%. Hal itu telah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan melaksanakan renovasi besar-besaran bagi 16.111 satuan pendidikan di berbagai daerah di Indonesia. Proyek perbaikan sarana dan prasarana pendidikan tersebut bertujuan meningkatkan kualitas mutu pendidikan di Indonesia. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti di Kota Batu, Jawa Timur mengatakan dirinya berharap renovasi ini dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih layak dan aman bagi anak sekolah di tanah air. Selain renovasi bangunan, Kemendikdasmen juga akan memfasilitasi sebanyak 288.000 sekolah dengan perangkat teknologi berupa interactive flat panel sebagai upaya digitalisasi pendidikan di Indonesia. Peningkatan sarana dan prasarana pembelajaran. Kita mulai tahun ini akan membangun merenovasi 16.111 satuan pendidikan di Indonesia. Kemudian digitalisasi pendidikan, kita berikan bantuan interaktif flat panel untuk 288.000 sekian satuan pendidikan. Kemudian yang kedua adalah peningkatan kualitas guru, pendidik, tenaga pendidikan. Sehubungan dengan peningkatan kualitas tenaga pendidikan, pemerintah juga menyalurkan beasiswa bagi guru yang belum menempuh pendidikan tinggi. Total terdapat 12.500 guru penerima beasiswa pada tahun 2025 dengan nominal bantuan mencapai 3 juta rupiah per semester. Direktur Utama Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional LDKPI Kementerian Keuangan Dalyono memaparkan target penyaluran dana hibah Indonesia ke luar negeri untuk tahun 2025. Dalam kegiatan temu media yang digelar di Bogor, Jawa Barat, Kamis pekan ini, Dalyono menjelaskan bahwa dana hibah ke luar negeri merupakan bagian dari kebijakan soft diplomacy Indonesia. Kebijakan yang tak hanya mendukung hubungan antar negara, namun juga mengokohkan kehadiran Indonesia di berbagai tingkatan regional maupun global. Selain itu, hibah juga merupakan bentuk solidaritas Indonesia dengan negara lain dalam bentuk bantuan kemanusiaan. Dalyono mengungkapkan target pemberian hibah baik dalam bentuk pembangunan maupun bantuan kemanusiaan pada tahun ini mencapai 525 miliar rupiah. Di tahun 2025 itu kita targetnya adalah 525, itu yang tertera dalam daftar rencana hibah kita. Kalau kemudian kita tambahkan dengan yang lain-lain, totalnya menjadi 573. Itu termasuk dengan yang non DRPH. Nah, sampai bulan September ini berapa yang sudah kita lakukan? Sampai dengan bulan September itu sekitar 433 miliar, di mana 200 diantaranya adalah berasal dari hibah kita ke Palestina. Sementara itu, untuk tahun 2026, pihaknya menargetkan angka sebesar 552 miliar rupiah. Ia menyebut ada sedikit peningkatan target dana hibah dari tahun ke tahun yang pelaksanaannya juga mempertimbangkan kapasitas fiskal negara.